Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu memahami tentang metode model pembelajaran menurut aliran dan tokoh pendidikan. Kami dari kelompok 5 atas nama Indah Nurpita Sarimase, Armila, Maharani Majid, dan Abdul Muin. Oke, adapun materi yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit, karena memerlukan banyak alat dalam penerapannya. Ada beberapa pendapat para ahli tentang metode pembelajaran, yaitu 1. Pendapat Wina Senjaya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Senjaya 2016. Pendapat yang kedua yaitu Abdurrahman Ginting. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada peserta didik. Pendapat yang ketiga yaitu Abu Ahmadi dan Joko Prasetya. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Pendapat yang keempat yaitu Nur Hamia dan Muhammad Johar. Sedangkan Hamia dan Johar mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima yaitu Ridwan Abdullah Sani. Menurutnya, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendapat yang keenam yaitu Sofan Amri. Menurut Amri, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Ketujuh itu Komalasari. Menurut Komalasari, mengemukakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Model pembelajaran menurut Kardi dan Nur ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. Menurut Dedi Supriawan dan Benjamin Suresa, ditengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan modifikasi tingkah laku kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu menurut Muluasa. Menurutnya, dia mengetengahkan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntunan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran kontekstual teaching or learning, kemudian bermain peran atau role playing, pembelajaran partisipatif teaching and learning, belajar tuntas atau mystery learning, dan kelima itu pembelajaran dengan modul interaction. Kemudian menurut para ahli yang selanjutnya itu menurut Joyce dan Weil, mereka mengungkapkan bahwa setiap model belajar mengajar atau model pembelajaran harus memiliki 4 unsur berikut. Kemudian menurut sintaks yang merupakan fase-fase dari model yang menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata. Kemudian
pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sistem sosial atau social system menunjukkan peran dan hubungan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kepemimpinan guru sangatlah bervariasi pada satu model dengan model lainnya. Pada satu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model yang lain guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Prinsip reaksi yang menunjukkan bagaimana guru memperlakukan siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang dilakukan siswanya. Pada satu model, guru memberikan ganjaran atas sesuatu yang sudah dilakukan siswa dengan baik. Namun pada model yang lain, guru bersikap tidak memberikan nilai terhadap siswanya, terutama untuk hal-hal yang berkait dengan kreativitas sistem pendukung, yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perencanaan kegiatan yang sistematis dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk siswa mengerti. Oke, mungkin dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sarmila. Secara konseptual, pendekatan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau orientasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran yang mewadahi, menguatkan, dan di sini berarti pendekatan pembelajaran merupakan suatu proses orientasi yang digunakan guru dan yang pertama, pembelajaran berorientasi pada siswa, student-centered approach. Berarti fokus yang menjadi pusat pembelajaran terdapat pada siswanya. Siswa yang dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan mendampingi siswanya. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada guru, teacher-centered approach. Yakni pembelajaran berpusat pada guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting menjadi sumber informasi dan guru pun bisa menentukan apa saja yang harus dikuasai siswa. Berbagai pendekatan dan langkah pembelajaran antara lain pendekatan filsafat. 1. Medialisme. Pembelajaran adalah kegiatan tanya jawab dinamika antara guru dengan siswa, melatih keterampilan siswa serta pemberian teladan dalam hal pengetahuan, nilai dan moral dalam keyakinan dan tingkah laku guru agar siswa dapat menentukan jawaban atas masalah yang dihadapinya. 2. Realisme. Menghendaki pembelajaran dan pengelolaan kelas yang berpusat pada guru. Siswa diharapkan belajar dari pola-pola formal yang menggunakan strategi thinking, discovery, pembiasaan dan berpikir. 3. Pragmatisme. Menghendaki pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada masalah, berpusat pada aktivitas dan 4. Konstruktivisme. Konstruktivisme dinilai sebagai salah satu bentuk pragmatisme. Dalam konstruktivisme, siswa dituntut untuk mengembangkan konsep dan pengertian tentang sesuatu. 5. Eksistensialisme. Guru mendampingi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya dan kebutuhannya untuk sampai pada penyadaran diri dan mengembangkan komitmen yang berhasil mencapai sesuatu yang penting dan bermakna bagi keberadaannya. 6. Filsafat pendidikan nasional. Peserta didik dan sumber pembelajaran harus sejalan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pendekatan psikologi terhadap pembelajaran. Berikut konsepsi tentang pembelajaran berdasarkan
kesempatan yang diberikan. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran antara lain. Yang pertama, pendekatan sistem terhadap pembelajaran. Berdasarkan pendekatan sistem, pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan terpadu yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai komponen yang terlibat di dalam pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran itu adalah tujuan atau kompetisi yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang akan disajikan, metode pembelajaran yang akan digunakan, media pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai jenis strategi pembelajaran di antaranya. Yang pertama, berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran oleh seorang guru terhadap kelompok besar atau satu kelas. Yang ketiga, pembelajaran oleh seorang guru terhadap kelompok kecil atau 5-7 siswa. Yang keempat, pembelajaran oleh seorang guru terhadap seorang siswa. Yang kelima, pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok besar atau satu kelas. Yang keenam, pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok kecil atau 5-7 siswa. Yang selanjutnya, berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran melalui media. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran melalui media. Materi selanjutnya, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Metode juga harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Berbagai macam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain seperti metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Beberapa penjelasan metode pembelajaran adalah: yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan secara lisan atas pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, materi diskusi. Metode diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah. Menurut Kici Kulik disbanding metode ceramah dibanding metode ceramah, metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan keterampilan memecahkan masalah, tetapi dalam transformasi pengetahuan. Penggunaan metode diskusi hasilnya lambat dibanding penggunaan ceramah, sehingga metode ceramah lebih efektif untuk meningkatkan kuantitas pengetahuan anak daripada metode diskusi. 3. Metode demonstrasi
merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Demonstrasi sebagai metode pembelajaran adalah bila mana seorang guru atau seorang demonstrator ataupun siswa memperlihatkan kepada orang lain suatu proses seperti cara demonstrasikan sel elektrokimia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Novia Maharani Majid. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam mode pembelajaran. Yang pertama, yaitu pembelajaran saintifik. Model pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip-prinsip yang ditemukan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Model saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Bronner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori belajar Bronner disebut juga teori belajar penemuan. Ada 4 hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bronner. Yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Yang ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. 4 hal di atas adalah bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Teori Piaget menyatakan bahwa pelajaran berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema jamak skemata. Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya secara intelektual berdasarkan koordinasi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan guru dan peranan peserta didik dalam pembelajaran berbasis project-based learning. Nah, di sini peranan guru antara lain: 1. Merencanakan dan mendesain pembelajaran. Kedua, membuat strategi pembelajaran. Ketiga, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. Keempat, mencari keunikan siswa. Kelima, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. Keenam, membuat portofolio pekerjaan siswa. Nah, untuk peranan peserta didik, yang pertama yaitu menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Kedua, melakukan riset sederhana. Ketiga, mempelajari ide dan konsep baru. Keempat, belajar mengatur waktu dengan baik. Kelima, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. Keenam, mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan. Ketujuh, melakukan interaksi sosial seperti wawancara, survei, observasi, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.